Wanita di depan ini adalah dokter yang terbaik di dunia. Tidak hanya bisa menghidupkan kembali orang mati, tetapi juga memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa. Namun, dia sendiri memiliki tubuh dengan kondisi sangat dingin. Jika tidak segera menemukan seorang pria untuk menyeimbangkan yin dan yang, khawatir dia tidak akan selamat dari malapetaka hidup dan mati. Umurnya tidak akan lama. Saat dia merasa cemas tentang hal ini, dia kebetulan melihat keluarga Huo mengeluarkan sayembara. Mereka sangat membutuhkan dokter terkenal di dunia untuk mengobati tuan muda yang menderita penyakit parah. Siapa yang bisa mengobati pria itu? Hadiahnya adalah setengah harta keluarga Huo. Untuk wanita, akan disambut sebagai nyonya rumah keluarga Huo. Astaga, ini adalah keluarga Huo, orang terkaya di Daxia. Siapapun yang bisa menjalin hubungan dengan pewaris keluarga Huo, pasti akan meraih kesuksesan yang luar biasa. Pasti akan meraih kesuksesan yang gemilang. Tuan muda Huo juga adalah pria tercantik di Daxia. Dengar-dengar, wanita yang ingin menikahinya. Bahkan antre dari kota Jing hingga ke Danau Sihu disambut sebagai nyonya rumah. Dia ingin mengobati penyakit, saya ingin menikah. Kesempatan ini tidak datang begitu saja, kan? Segera, wanita itu tanpa ragu melompat turun. Dia mengulurkan tangan dan mengambil sayembara itu. Dan pada saat ini, di sisi lain, di aula keluarga Huo, beberapa dokter hebat mengklaim, penyakit tuan muda memang sangat langka. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu. Namun, seorang lelaki tua di sampingnya memberitahu orang terkaya, jika mereka bisa menemukan dokter legendaris, penyakit tuan muda pasti bisa disembuhkan. Namun, saat orang terkaya masih berpikir untuk bertanya, di mana dokter legendaris itu berada, anak buah di luar tiba-tiba berlari masuk dengan terburu-buru. Mereka mengklaim bahwa dokter legendaris telah datang. Semua orang segera melihat ke arah pintu. Mereka melihat seorang pendeta dengan mata mencolok dan wajah mencurigakan, mengangkat bendera dokter legendaris dan masuk. Benar, saya adalah dokter legendaris itu. Cepat, sambutlah tuan dokter legendaris. Saya sudah bertemu dengan tuan dokter legendaris. Tuan, bisakah Anda menyelamatkan nyawa putra saya? Penyakit aneh ini, saya bisa menyelesaikannya dengan mengangkat tangan, asalkan Tuan Huo menunjukkan niat yang tulus. Cepat, pertama-tama, berikan kepada dokter Dewa Guigu. Serahkan 1000 tael emas. Melihat emas diletakkan di depan matanya, pendeta Tao langsung tersenyum lebar. Segera maju dan bersiap-siap untuk mengobati tuan muda Huo. Dia berpura-pura mengumpulkan energi dengan sangat mendalam. Kemudian dengan hati-hati mengangkat tuan muda Huo. Segera setelah itu, dia menamparkan dengan keras di punggung tuan muda Huo. Seketika membuat tuan muda Huo memuntahkan darah segar. Melihat ini, pendeta berpura-pura tenang. Dia juga menyatakan bahwa yang dikeluarkan tuan muda Huo adalah darah beku di dalam tubuhnya. Semua orang yang melihat juga merasa terkejut. Satu tamparan membuat tuan muda Huo sadar. Keterampilan medis dokter Dewa Guigu benar-benar luar biasa. Cepat, kirimkan 10 rumah mewah. Sadar sepenuhnya, mendapatkan kehidupan baru, 1 kotak perhiasan. Namun, seiring dengan pengobatan pendeta, tuan muda Huo justru semakin menderita. Saat pendeta Tao bersiap untuk melakukan serangan terakhir, tiba-tiba dihentikan oleh wanita yang datang tepat waktu. Jika kamu menyerang, dia pasti akan mati. Apa kamu tidak melihat dia sangat menderita? Dari mana datangnya gadis kecil ini? Berani-beraninya menghentikan dokter dewa saya untuk menyelamatkan orang. Dokter dewa, saya rasa kamu adalah dokter gadungan. Jika kamu terus mengobati seperti ini, dia pasti akan mati. Gadis kecil ini masih berani mencemarkan nama baik dokter dewa. Benar, kami adalah 4 dokter agung yang diakui. Dokter dewa adalah yang tertinggi di dunia medis. Kamu begitu tidak sopan. Apakah kamu tidak ingin hidup selama bertahun-tahun berjalan sambil tidur? Harus pergi mencium bau toilet, baru bisa tidur kembali. Gadis bau ini. Dan kamu bahkan sudah menggugurkan 3 kali. Setiap janin berbeda ayah. Sekarang menyebabkan gangguan endokrin dan emosi yang tidak terkontrol. Tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kamu, hai, gadis kecil. Dan kamu, selama bertahun-tahun mengalami pendarahan. Hari ini bahkan muncul sebuah tumor daging. Apakah kamu masih mengira itu wasir? Saya Gao Gao Suni. Sebenarnya, nyawanya tidak akan bertahan lama. Omong kosong. Kepala keluarga baik-baik saja. Mana mungkin nyawanya tidak akan bertahan lama. Dia bahkan dengan sekali lihat bisa mengetahui penyakit tersembunyi saya. Apakah apa yang dia katakan itu benar? Karena kalian tidak percaya pada kata-kataku, maka lebih baik kita bertaruh lagi. Dalam hitungan 3, oleh penipu ini, tuan muda Huo yang telah diobati akan muntah darah dan pingsan. Ah, gadis nakal. Saya awalnya melihat kamu masih muda, memberi kamu kesempatan hidup. Tidak menyangka kamu berani mengutuk anakku. Keterampilan medis dokter Dewa Guigu. Mana mungkin kamu, gadis liar ini, meragukan. Tunggu sampai saya mengobati tuan muda Huo. Pasti akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. 3. Kakak, ini, ada apa dengan ini? Apalagi yang bisa terjadi? Tentu saja karena penipu ini mengobati menjadi lebih parah. Tidak benar, seharusnya sudah sembuh. Denyut nadi kadang ada kadang tidak. Sangat lemah. Itu kamu yang menghalangi dokter Dewa Guigu untuk melindungi jantung tuan muda Huo. Ini yang menyebabkan masalah besar. Ternyata kamu ini, gadis kecil yang masih bau susu, yang menyebabkan tuan muda Huo mati. Di usia yang masih muda, pikiranmu ternyata begitu jahat. Saya rasa, dia tidak bisa dibiarkan hidup.
Tangkap gadis ini. Potong tangannya. Tunggu, ayah. Hari ini adalah hari bulan purnama. Apa maksudnya? Kakakku setiap tanggal 15. Gejalanya akan semakin parah. Bahkan beberapa kali. Sudah dalam keadaan kritis. Diagnosis saya ternyata tidak salah. Penyakit aneh ini berbahaya saat bulan purnama. Perlu menggunakan air panas 50 derajat. Dipadukan dengan yang telah diracik dengan hati-hati. Ramuan rahasia selama 49 tahun untuk berendam. Agar bisa sembuh total. Cepat, siapkan air panas. Tunggu. Kamu ini gadis bau. Mau berbuat apa lagi? Dia terkena racun api. Jika direndam lagi dengan air panas. Bahkan jika dewa datang. Juga tidak akan bisa diselamatkan. Apa yang kamu bicarakan? Huo setiap kali sakit. Tubuhnya seperti es. Bagaimana mungkin itu racun api? Datanglah. Segera usir dia. Tunggu. Saya lihat. Lebih baik bawa gadis liar ini. Sekali jalan. Tunggu Tuan Muda Huo sembuh. Biarkan dia di depan dokter setan ini. Sujud dan minta maaf. Baik. Maka aku yang tua ini akan membiarkan gadis ini melihat dengan baik. Apa itu seni pengobatan yang sebenarnya? Jangan sentuh saya. Saya bisa pergi sendiri. Sekelompok yang imut. Saya menunggu kalian. Sujud dan mohon kepada saya. Denyut nadi Tuan Muda Huo ini sudah stabil. Sepertinya mandi air panas ini, saya memang berguna. Tadi adalah, siapa yang menipu dengan berani? Gadis liar berkata. Gadis liar berkata, mandi air panas akan memperburuk. Bukankah ini memalukan? Cepatlah, sujud, minta maaf kepada dokter setan yang terhormat. Denyut nadi stabil. Ini tidak mungkin. Racun api tersembunyi masuk ke dalam paru-paru. Kecuali. Jangan berkilah. Segera sujud kepada dokter setan yang terhormat. Sujud 100 kali. Dan juga, saya begitu percaya padamu. Tapi kamu menipuku. Hampir saja membunuh kakakku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi melihat kakakmu. Di tubuhnya, dia sekarang sudah memiliki tanda racun. Masih berani menipuku, karena kamu tidak mau bertobat. Jangan salahkan keluarga Huo. Menjualmu. Datanglah. Tangkap dia untukku. Kirimkan kepada dokter Dewa Guigu untuk memadamkan api. Aku sudah bilang, pergi. Itu apa? Tanda racun. Benar-benar tanda racun. Tidak mungkin. Aku jelas-jelas baru saja menyembuhkannya. Sudah sembuh. Dokter Dewa Guigu harus meminta Anda untuk bertindak sekali lagi. Tolong selamatkan anakku. Mohon Dokter Dewa Guigu selamatkan kakakku. Dokter Dewa Guigu keluarga. Bertindaklah sekali lagi. Maka aku akan menyelamatkan sekali lagi. Ini. Tuan Muda Huo tidak ada denyut nadi. Apa? Anakku dia. Tuan Muda Huo sudah pergi ke surga. Siapkan urusan pemakaman. Omong kosong. Tanda racun belum mencapai dahi. Masih ada harapan. Aku bisa menyelamatkannya. Aku bilang dia sudah mati. Apakah kamu masih ingin menghina jenazah? Menghina jenazah. Kamu bahkan tidak membiarkan jenazah tidak terlepas. Ini benar-benar gila. Gadis ini baru saja sekali lihat sudah bisa mendeteksi penyakit tersembunyi saya. Dia mungkin juga memiliki beberapa kemampuan. Gadis, coba saja. Tuan Huo tidak boleh. Tidak boleh. Segera bertindak. Masih ada akal sehat. Ini ternyata adalah yang legendaris. Jarum ilahi Netherworld. Ini adalah yang dikatakan dalam legenda. Memiliki efek menenangkan jiwa. Jarum nomor 1 di dunia. Jarum ilahi Netherworld yang menenangkan jiwa. Ini tidak mungkin, kakak. Apakah kamu salah lihat? Tidak mungkin salah lihat. Hanya dengan metode jarum seperti ini, dapat menenangkan jiwa di Netherworld, menghidupkan kembali dari kematian. Dan jarum ilahi Netherworld ini, dipadukan dengan melodi Netherworld, maka... Cepat lihat, apa yang ada di dahi dia. Itu adalah bunga di tepi sana. Konon tumbuh di tepi sungai Wangchuan, memisahkan dua dunia kehidupan dan kematian. Bunga di tepi sana. Jarum ilahi menenangkan jiwa. Melodi Netherworld merenggut jiwa. Bunga di tepi sana mekar, menentukan kehidupan dan kematian. Dia benar-benar dokter setan. Lalu saya tidak. Li Gui bertemu Li Kui. Sudah pasti mati.